Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya Nusantara deuleurku semua. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kita bahas berbagai rahasia kehidupan, dari sudut pandang spiritual, weton, sampai inspirasi hidup. Senang banget rasanya bisa ketemu lagi dengan kalian di video kali ini lur. Pernah nggak sih kalian ketemu orang yang kayaknya punya indera keenam? Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang biasa. Bahkan, kadang mereka tahu kalau ada sesuatu yang lain di sekitarnya tanpa kita cerita apa-apa. Nah ternyata, menurut Primbon Jawa, beberapa weton punya bawaan alami mata batin yang sangat tajam. Siapa saja mereka? Yuk kita bongkar sama-sama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya lur, like dulu video ini, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang suka bahas hal-hal spiritual seperti ini. Tulis juga sholawat di kolom komentar, biar berkah selalu mengalir untuk kita semua. Amin. Di dalam Primbon Jawa, setiap manusia lahir dengan energi dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang lahir dengan kekuatan kepemimpinan, ada yang membawa keberuntungan, dan ada juga yang punya kepekaan spiritual luar biasa. Mereka ini seperti punya radar alami, bisa merasakan energi baik dan buruk, bahkan kadang melihat hal-hal gaib yang tidak kasat mata. Tapi ingat, kelebihan ini bukan untuk ditakuti. Justru kalau dikelola dengan baik, mata batin yang tajam bisa menjadi alat perlindungan diri dan pemandu dalam kehidupan. Weton pertama, Rabu Wage lur. Sang pembaca tanda. Weton Rabu Wage seringkali menjadi konsultan tidak resmi bagi teman-temannya. Kenapa? Karena orang Rabu Wage tidak hanya peka terhadap energi, tapi juga punya kecerdasan tinggi dalam membaca makna dari kejadian-kejadian aneh. Contoh nyata datang dari pria bernama Rio. Lahir di Rabu Wage, sejak kecil Rio sudah sering menerima curhatan dari orang sekitar tentang kejadian-kejadian ganjil. Mulai dari merasa diikuti bayangan, sampai mimpikan orang yang sudah meninggal. Tapi Bima tidak pernah asal menafsirkan. Dia mendengarkan dengan tenang, lalu memberikan saran yang masuk akal, tidak menakut-nakuti. Bahkan, suatu hari, seorang temannya yang mengalami kesialan beruntun, motor mogok, usaha seret, hubungan berantakan, datang padanya. Dengan tenang, Rio menyarankan untuk bersih-bersih rumah, memperbanyak sholawat, dan berdoa rutin. Setelah itu, hidup temannya perlahan-lahan membaik. Kenapa Rabu Wage begitu kuat? Rabu adalah hari dengan energi keseimbangan, tengah minggu. Sementara Wage membawa sifat waspada dan teliti. Dua kekuatan ini membuat mereka punya insting sekaligus logika yang jalan bersamaan. Tantangan mereka. Mudah kelelahan mental karena sering menjadi tempat curhat. Kadang merasa kesepian, karena tidak semua orang bisa mengerti kedalaman pikiran mereka. Analogi sederhana, Rabu Wage itu seperti perpustakaan berjalan, penuh informasi penting tentang dunia nyata dan dunia gaib. Wah, dalam banget ya. Tapi sabar dulu. Yang kedua ini mungkin justru yang paling menarik lur. Weton kedua, Jumat Kliwon. Weton pembuka pintu gaib. Kalau kita bicara soal mata batin yang tajam, rasanya nggak mungkin melewatkan mereka yang lahir di Jumat Kliwon. Dalam Primbon Jawa, Jumat Kliwon sering disebut sebagai salah satu weton yang membawa kekuatan spiritual alami, bahkan sejak bayi mereka lahir. Sejak kecil, banyak dari mereka ini menunjukkan tanda-tanda aneh. Misalnya, bayi yang sering menangis tanpa sebab, lalu tiba-tiba diam saat dipindah tempat. Atau, ada juga yang matanya sering menatap kosong ke sudut ruangan, seakan-akan melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ceritanya, ada seorang anak kecil bernama Sino, lahir di Jumat Kliwon. Dari kecil, Sino sudah sering mengalami kejadian aneh. Satu malam, saat Sino berumur 6 tahun, keluarganya pindah ke rumah lama di pinggiran kota. Begitu masuk rumah, Sino langsung rewel, menangis sejadi-jadinya. Orang tuanya heran, karena rumah itu tampak biasa saja. Tapi Sino kecil berkali-kali bilang, "Bunda, ada orang duduk di pojok, dia lihat aku." Padahal saat itu, sudut ruangan kosong. Seiring bertambah usia, Sino semakin peka. Ia bisa merasa ketika ada sesuatu yang tidak beres di suatu tempat. Bahkan kadang,
Sebelum ada musibah besar seperti kecelakaan atau sakit parah dalam keluarga, Sino sering bermimpi buruk yang seakan-akan menjadi peringatan. Kenapa bisa begitu? Dalam pandangan Primbon, Jumat Kliwon adalah pertemuan dua kekuatan besar. Energi spiritual hari Jumat, hari berkah, hari doa, dengan energi Kliwon, hari berbalut misteri gaib. Gabungan ini membuat mereka punya semacam pintu alami ke dunia tak kasat mata. Tapi, hidup dengan kepekaan tinggi ini tidak selalu mudah. Banyak orang lahir Jumat Kliwon yang mengalami dapat firasat buruk lebih sering dari orang biasa. Sering merasa kelelahan tanpa sebab. Susah tidur, terutama di tempat asing. Tantangannya adalah, mereka harus belajar mengelola energi itu. Kalau tidak, bisa membuat stres atau bahkan gangguan psikologis. Analogi sederhana, bayangkan kamu punya antena TV super sensitif. Semua sinyal, baik atau buruk, langsung masuk. Kalau tidak tahu cara menyaringnya, kepala kamu bakal penuh sesak dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, setelah kita bahas keajaiban Jumat Kliwon, siap-siap, karena weton berikut ini tak kalah luar biasanya. Mereka ibarat detektor energi, berjalan. Weton ketiga, Senin Legi, si sensor energi. Beda dengan Jumat Kliwon yang bisa melihat atau merasakan kehadiran makhluk gaib secara langsung, orang yang lahir di Senin Legi lebih kuat dalam mendeteksi energi. Mereka ini seperti sensor alami. Misalnya nih, pernah nggak kamu masuk ke sebuah rumah dan tiba-tiba merasa merinding tanpa sebab? Atau mendadak sesak napas padahal tidak ada alasan medis? Kalau kamu lahir Senin Legi, kemungkinan besar kamu mengalami hal seperti itu lebih sering. Ada kisah nyata dari seorang wanita bernama Lia, lahir di Senin Legi. Lia adalah orang yang sangat peka. Waktu kecil, dia pernah diajak ibunya ke sebuah rumah kerabat yang akan dijual. Semua orang memuji rumah itu. Besar, bersih, lokasinya strategis. Tapi Lia kecil merasa tidak nyaman. Dia bahkan bilang, rumah ini ada yang nangis. Semua orang menganggap itu cuma imajinasi anak kecil. Beberapa bulan setelah rumah itu dibeli keluarga baru, terjadi banyak kejadian aneh. Barang-barang berpindah sendiri, suara langkah kaki di malam hari, bahkan penghuni rumah sering sakit tanpa sebab. Dari mana kepekaan itu datang? Senin adalah hari penuh energi awal, lahirnya niat dan semangat baru. Legi adalah pasaran yang membawa harmoni, rasa halus, dan ketenangan. Gabungan ini membuat orang Senin Legi sangat tajam dalam membaca suasana. Tantangan mereka kadang disalahpahami orang lain sebagai overthinking. Mudah kecapean saat berada di keramaian. Rentan merasa cemas tanpa sebab. Padahal sebenarnya, yang mereka rasakan itu nyata, hanya tidak semua orang bisa mengerti. Analogi sederhana, kalau orang biasa seperti kamera standar, maka Senin Legi itu seperti kamera inframerah. Bisa menangkap sesuatu yang tidak terlihat kasat mata. Keren banget ya? Nah, yang satu ini lebih unik lagi. Weton keempat kita bukan hanya peka, tapi juga pintar membaca makna tersembunyi di balik setiap peristiwa. Weton keempat, Sabtu Pahing, sang pelindung spiritual. Salah satu weton dengan proteksi alami paling kuat adalah mereka yang lahir di Sabtu Pahing. Mereka punya kombinasi unik. Firasat kuat tentang bahaya, ketajaman mata batin, kekuatan energi proteksi dari alam bawah sadar. Ada kisah menarik tentang seorang perempuan bernama Sani. Suatu malam, Sani bermimpi tentang jalanan yang tiba-tiba amblas dan banyak orang berlarian. Paginya, dia merasa cemas tanpa sebab. Karena perasaannya tidak enak, dia membatalkan perjalanan keluar kota. Beberapa jam kemudian, berita mengabarkan terjadi longsor besar di jalur yang seharusnya dia lewati. Bisa bayangkan betapa tajamnya firasat mereka? Sabtu membawa energi perubahan besar, sedangkan Pahing adalah pasaran penuh muatan spiritual. Gabungan ini membuat Sabtu Pahing memiliki alam bawah sadar yang super aktif. Tantangan mereka rentan disalahartikan sebagai parno oleh orang yang tidak paham. Kadang merasa takut sendiri terhadap mimpi-mimpi aneh. Analogi sederhana, Sabtu Pahing itu seperti satelit anti bahaya. Bisa mendeteksi guncangan jauh sebelum terasa di permukaan. Gimana?
Luar biasa banget kan kekuatan tersembunyi di balik weton-weton ini? Tapi ingat, semua kekuatan besar juga datang dengan tanggung jawab besar. Wah, luar biasa ya keempat weton ini. Tapi, gimana sih caranya supaya mata batin yang tajam itu bisa dijaga dan digunakan dengan benar? Punya mata batin tajam itu anugerah besar, tapi harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Berikut beberapa tips buat kalian yang merasa punya kepekaan spiritual. Jaga niat, jangan gunakan kemampuan untuk merugikan orang lain. Perbanyak doa dan zikir. Ini memperkuat benteng diri dan membersihkan energi negatif. Belajar membedakan firasat dan ketakutan. Tidak semua perasaan tidak nyaman berarti ada gangguan gaib. Konsultasi dengan orang bijak. Jika merasa berat, jangan ragu bertanya pada orang yang lebih berpengalaman. Setiap orang punya sensor batin, hanya saja kadarnya berbeda-beda. Untuk kalian yang lahir di Jumat Kliwon, Senin Legi, Rabu Wage, atau Sabtu Pahing, ingat, kekuatan ini adalah titipan, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menjadi cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Gunakan dengan penuh rasa syukur, dan tetaplah rendah hati. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Tulis juga di kolom komentar, apakah weton kalian termasuk yang kita bahas hari ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu budaya dulurku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.